Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Para pemirsa channel Daimu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mencoba menelaah satu hadis yang disampaikan Rasul kepada kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hadis ini simpel, tetapi menuntut kita untuk melakukan berbagai hal agar kita menjadi bermanfaat untuk sesama kita. Artinya kemudian bahwa kita hidup itu bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, bukan hanya bermanfaat untuk hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana kita memberikan manfaat untuk sesama kita, sesama manusia. Bahkan Rasul sampai mengingatkan, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi manusia, yang bermanfaat bagi sesama. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik, yang bermanfaat untuk sesama kita? Yang pertama adalah kita harus konsen pada tujuan penciptaan kita selaku manusia. Tujuan penciptaan kita selaku manusia sebagaimana difirmankan Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada-Ku Allah. Dalam konsep ini tentu ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya ibadah kepada Allah hablum minallah semata, tapi ada ibadah kepada Allah melalui jalan hablum minannas. Ketika konsep ini kita pahami bahwa ibadah kita juga akan terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, maka kita akan menjadi terdorong, termotivasi untuk menjadi manusia yang terbaik dengan memberi kemanfaatan kepada sesama kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah bagaimana kita berikhtiar agar kita senantiasa memiliki kelebihan, keunggulan, meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita, baik yang berupa hard skill maupun soft skill kita harus memiliki. Dan ketika kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, mutlak itu dibutuhkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah terus mengasah kemampuan kita dengan terus belajar. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Konsep membaca adalah konsep untuk belajar. Membaca bukan hanya membaca yang tekstual, tapi membaca dalam konteks ini adalah satu, membaca secara tekstual, kedua, membaca lingkungan, ketiga, membaca situasi, keempat, membaca kemampuan diri. Jadi ketika itu kita punya, ketika itu kita lakukan, maka kompetensi kita insya Allah akan menjadi lebih baik, meningkat dan meningkat. Dan ketika kompetensi kita meningkat, maka insya Allah kita akan bisa memberikan lebih banyak kemanfaatan kepada sesama kita. Kita akan lebih leluasa menggunakan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki
untuk memberi manfaat kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama kita, yang ketiga adalah kita harus peka kepada lingkungan kita. Kepekaan itu akan muncul ketika kita senantiasa, tadi yang dikaitkan yang kedua, kita mampu membaca situasi. Jadi selain kita paham tujuan hidup, kemudian memiliki kompetensi yang baik, maka kepekaan mutlak dibutuhkan. Kepekaan inilah nanti yang akan mendorong, menjadi motivasi kita untuk berada di tengah masyarakat kita, memberikan kemanfaatan, memberikan peran serta kita agar bermanfaat bagi lingkungan kita. Tanpa itu mustahil kita bisa memberi kemanfaatan kepada sesama kita. Satu bahan renungan untuk kita, sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain atau belum, itu adalah ketidakhadiran kita akan ditanyakan oleh lingkungan kita. Ketidakhadiran kita akan ditanyakan oleh komunitas kita. Artinya ketika itu ada, berarti kita memiliki manfaat, entah seberapa besar manfaatnya. Tapi ketika lingkungan kita, komunitas kita sudah cuek kepada kita, hadir kita maupun tidak hadir kita tidak pernah diperhatikan, itu alamat bahwa kita tidak atau belum memberi manfaat untuk sesama kita. Maka hati-hati ketika kehadiran dan ketidakhadiran kita tidak diperhatikan oleh sesama kita, komunitas kita, perlu upaya untuk introspeksi terus-menerus. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita senantiasa berikhtiar menjadi manusia yang terbaik dengan memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk sesama kita. Dengan kunci satu adalah memahami makna dan tujuan hidup manusia. Yang kedua, terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita. Yang ketiga, dengan peka kepada lingkungan kita. Itulah satu atau beberapa poin yang bisa kita lakukan agar kita mampu menjadi manusia yang terbaik sebagaimana difirmankan, disabdakan oleh Rasul tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika benar datang dari Allah, yang salah mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.